Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan sahabat Pantau Desa. Saya mohon maaf ya karena baru sempat untuk melanjutkan sesi menyampaikan informasi tentang berbagai macam modus operandi korupsi dana desa. Nah, saya langsung saja pada intinya untuk menyampaikan beberapa modus-modus yang lain. Kalau di video sebelumnya saya sudah menyampaikan di sana empat macam cara, itu yang umum ya, yang umum. Jadi kita tidak bicara yang terlalu spesifik sekali. Itu empat cara yang umum. Nah, sekarang saya mau melanjutkan untuk yang kelima. Modus yang kelima yang biasanya dipakai oleh atau dilakukan oleh oknum kepala desa di desa-desa, yaitu dia meminjam sementara uang atau dana desa. Jadi niatnya pinjam sementara, tapi kadang-kadang lupa bayarnya. Itu. Jadi oknum kepala desa seperti ini biasanya umumnya mereka itu yang tidak memfungsikan kaur keuangan itu sebagaimana mestinya. Jadi saya mau bilang begini, sahabat-sahabat sekalian, kalau ada desa yang sampai hari ini tidak memfungsikan kaur keuangan itu sebagaimana mestinya, sebagaimana tugas pokok dan fungsi kaur keuangan itu, maka itu perlu dipertanyakan, ada apa? Kenapa? Apakah kaur keuangan itu tidak punya kemampuan untuk itu? Kalau tidak punya kemampuan, kok bisa lolos penjaringan? Jadi ini tanda tanya besar memang kalau masih ada desa yang hari ini tidak memfungsikan kaur keuangan itu sebagaimana mestinya. Nah, modus yang kelima tadi ini memang seringkali dilakukan oleh oknum kepala desa yang menguasai anggaran memang. Kaur keuangan itu hanya sebatas nama saja di situ. Jadi nanti kaur keuangan difungsikan, ditelepon ketika mau pencairan dana desa. Setelah dana cair, tetap dikuasai oleh oknum kepala desa itu. Kaur keuangan hanya mencairkan kemudian tanda tangan atas perintah kepala desa ya terhadap realisasi anggaran yang sudah dilakukan. Jadi modus yang kelima ini biasanya satu paket. Ketika ada kepala desa yang sering pinjam sementara dana desanya, itu biasanya atau umumnya satu paket dengan kepala desa yang tidak memfungsikan kaur keuangan itu sebagaimana mestinya. Itu yang kelima. Terus yang keenam. Yang keenam ini kepala desa biasanya main di material. Saya ambil satu contoh. Ada satu kegiatan namanya kegiatan pembangunan rabat beton. Rabat beton. Umumnya rabat beton itu kalau di RHB itu pakai chipping. Tapi umumnya faktanya ternyata tidak pakai chipping. Tapi pakai sirtu. Atau bahkan ada yang pakai pasir biasa. Nah, kalau dia pakai sirtu atau pasir biasa, lalu kemudian nanti di laporan pertanggungjawaban, dia laporkan sirtu atau pasir biasa juga, itu hanya satu yang dilanggar, yaitu struktur bangunan rabat beton itu, karena dia tidak pakai chipping untuk menjamin ketahanan atau kualitas dari bangunan itu sendiri. Nah, yang parah adalah ketika di RAB-nya chipping, kemudian realisasinya sirtu atau pasir biasa, tapi di laporan pertanggungjawabannya nanti itu adalah chipping. Ya, jadi dua kali pelanggaran di situ. Nah, ini penting sebagai informasi kepada siapapun yang punya kewenangan untuk memeriksa dana desa, agar yang begini-begini itu diperhatikan. Ya, bukan hanya
lebarnya yang diukur, bukan hanya panjangnya yang diukur, tapi mesti juga melihat kualitas atau material-material lain yang digunakan oleh desa dalam kegiatan pembangunan tersebut. Itu yang ketujuh. Kemudian modus yang kedelapan, seringkali juga ada oknum kepala desa yang melaporkan satu kegiatan yang ada di desa dengan menggunakan dana desa, lengkap dengan dokumentasinya apa segala macam. Tapi ternyata kegiatan itu bersumber dari pembiayaan lain. Ya, jadi ini namanya laporan kegiatan fiktif. Ini terjadi juga di sini, terjadi juga di Bone. Ya, malah satu kesempatan, suatu waktu ada satu bermasalah di Bone itu, saya tidak perlu sebut namanya, desa apa. Ketika polisi turun, masih berani, coba bayangkan. Polisi turun untuk mengukur volume pekerjaan itu, masih berani menunjuk kegiatan lain, kegiatan yang bersumber dari pendanaan lain. Jadi ketika itu sudah berjalan sementara pengukuran, jalan sampai di ujung, ternyata yang ditemukan adalah prasasti PNP Mandiri Pedesaan. Ya, itu sudah banyak daun-daun yang menghalangi prasasti itu, sudah kotor. Tapi begitu dibersihkan prasasti itu, ternyata tertulis PNP Mandiri Pedesaan. Padahal kepala desa ini menunjuk kegiatan itu sebagai salah satu kegiatan yang didanai oleh dana desa. Jadi mental-mental kepala desa seperti itu masih ada. Jadi ini perlu juga betul-betul hati-hati bagi pihak yang berwenang untuk yang selalu memeriksa dana desa, itu mesti juga diperhatikan. Jadi dokumentasi mulai dari nolnya, foto nolnya mesti ada pada saat pengukurannya, pada saat mulai pekerjaan, pada saat progres per progres. Ya, itu mesti disiapkan semua seharusnya disiapkan semua oleh desa sebagai bukti bahwa benar-benar kegiatan itu dilaksanakan oleh dana desa. Ya, selanjutnya seringkali juga ada oknum kepala desa yang melaporkan kegiatan fiktif. Misal, kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Ada kegiatannya, ada cantolan kegiatannya di RPJM desanya, kemudian ada di RKP desanya, kemudian ada lagi di APB desanya, dan bahkan ada di laporan pertanggungjawabannya. Tapi yang ada itu di pelaksanaan, yang tidak ada itu di pelaksanaan. Jadi di RPJM Des ada, RKP Des ada, APB Des ada, pelaksanaan tidak ada, laporan pertanggungjawaban ada. Ya, jadi tahapan-tahapan ini hanya satu yang tidak ada di pelaksanaan, tapi laporan pertanggungjawabannya ada. Itu salah satu modus juga yang seringkali masih dilakukan oleh oknum-oknum kepala desa yang berpikiran kotor tentang bagaimana merampok dana desa ini. Ya, kemudian selanjutnya ada juga modus ya, korupsi dana desa ini tidak tunggal dilakukan oleh pemerintah desa, tapi ada keterkaitan antara pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan dengan desa. Ya, itu biasanya terjadi itu per pencairan atau pada saat verifikasi berkas desa, verifikasi di kecamatan, kemudian verifikasi di kabupaten. Itu biasa ada namanya uang tanda terima kasih. Itu bagian dari korupsi juga. Iya, uang terima kasih 1 juta, 2 juta, 3 juta.
sampai 5 juta, bahkan 10 juta per pencairan. Itu kan kasihan nanti desa. Itu mempertanggungjawabkannya itu bagaimana? Ya kan, tidak mungkin mau ditulis di situ uang terima kasih untuk Pak Camat, uang terima kasih untuk PMD misalnya, kan tidak mungkin ditulis begitu. Ini saya bicara soal Indonesia ya. Saya tidak bicara dalam satu kabupaten tertentu. Jadi alhamdulillah kalau ada oknum camat yang merasa tersinggung. Alhamdulillah sih kalau misalnya ada oknum PMD yang merasa tersinggung. Karena saya yakin camat dan PMD yang tidak melakukan itu senyum-senyum. Tidak ada persoalan. Mereka tidak merasa melakukan itu kok. Justru yang sering kali ribut itu yang benar melakukan itu. Iya. Langsung begitu dengar atau katakanlah begitu lihat video ini, wah ini Fadli tidak benar ini, sudah fitnah ini, sudah menuduh ini, harus dilaporkan ini. Sabar bos, sabar. Orang sabar itu disayang Tuhan. Saya hanya bicara soal secara umum ini, bahwa ada juga korupsi yang terjadi itu tidak tunggal dilakukan oleh kepala desa, tapi ada keterkaitan antara pemerintah di kecamatan dengan pemerintah di kabupaten. Ada yang begitu. Cuma kan pembuktiannya yang susah. Karena pada saat mereka dikasih uang terima kasih tidak ada kwitansi, bos. Tidak ada kwitansi. Baik itu di kecamatan maupun di kabupaten. Apa coba bunyinya di kwitansi kalau dibuatkan kwitansi? Tidak ada. Maksud saya, siapapun dia, di kecamatan manapun itu, di kabupaten manapun itu, sudahlah. Hentikanlah yang begitu-begitu. Kasihan nanti desanya. Pasti berbohong ujungnya. Pasti berbohong. Mau dilaporkan bagaimana uang itu? Kalau tidak dimanipulasi laporan pertanggungjawaban, pasti bohong. Itu ya. Jadi tidak tunggal. Nah, yang parah bagi saya, yang parah adalah modus kegiatan-kegiatan titipan. Kegiatan titipan ini biasanya sumbernya dari kabupaten, oleh orang-orang terhormat, oleh orang-orang besar, oleh orang-orang berpengaruh, bukan orang biasa, pejabat tinggi lagi. Biasanya sumber titipan itu dari situ. Dan itu kuat. Itu kuat. Karena instrumen verifikasi di kecamatan dia gunakan, instrumen verifikasi di kabupaten dia gunakan. Bagaimana mendeteksi bahwa ada kegiatan titipan? Itu sederhana kalau menurut saya. Saya bukan pemeriksa, tapi kalau untuk dibodohi secara gampang juga, wah, tunggu dulu. Contoh, ada satu kegiatan, misal dalam satu kabupaten itu ada 100 desa. Contoh ya, ada satu kegiatan yang ditemukan di satu desa. Ya, katakanlah contoh saja. Katakanlah pengadaan pupuk organik yang yang biasa dipakai, pupuk bantuan itu, agrodaik dengan eco farming. Contoh saja ini. Itu ditemukan di satu desa. Lalu kemudian pindah ke desa lain, ditemukan lagi. Kemudian pindah ke desa lain, ditemukan lagi. Sudah ada 3 desa. Di desa yang lain
ada lagi. Di desa selanjutnya ada lagi. Di desa selanjutnya sampai 10 desa ada kegiatan ini. Kegiatan yang sama. Pertanyaan saya, kalau kegiatan itu lahir dari musyawarah desa, kok bisa? Kok bisa ada pupuk organik yang mereknya khusus, tapi kemudian masyarakat dalam 10 desa itu seragam untuk mengusulkan itu di musyawarah desa. Bahwa itu bisa terjadi, mungkin bisa iya. Tapi bagi saya itu sangat kecil kemungkinan bahwa dalam 10 desa itu tiba-tiba masyarakatnya seragam usulannya. Kita butuh pupuk organik dengan merek tertentu Agrodaik. Kita butuh pupuk organik dengan merek tertentu Eco Farming. Ya. 10 desa ini. 10 desa. Saya tidak mengatakan bahwa itu mustahil bisa terjadi, tapi kecil sekali kemungkinan untuk terjadi itu. Itu untuk 10 desa. Apalagi kalau ada 20 desa dengan kegiatan yang sama. Apalagi kalau ada 30 desa dengan kegiatan yang sama. Apalagi kalau ada 40 desa dengan kegiatan yang sama. Apalagi kalau ada 50 desa dengan kegiatan yang sama. Apalagi kalau ada 100 desa dengan kegiatan yang sama. Ini kalau misalnya ada 100 desa dengan kegiatan yang sama, ini saya mau katakan ini mustahil terjadi. Kalau 10 tadi masih memungkinkan. Tapi kalau 100 desa, itu tiba-tiba muncul di musyawarah desa, masing-masing desa, di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, dan karakteristik masyarakat yang berbeda. Sebagai orang yang pernah bekerja di desa lebih dari 10 tahun, saya lebih 10 tahun bekerja di desa, saya tidak menemukan kemungkinan itu bisa terjadi. Kecuali ada arahan dari atas. Ada arahan itu. Itu saya bisa pastikan 100% ada arahan dari atas. Hanya saja mereka ini kan juga diajarkan bicara. Nanti kalau ada yang tanya, atau misalnya nanti kalau ditanya sama TA, tenaga ahli P3MD, bilang saja ya bahwa ini hasil musyawarah desa. Nanti kalau ada pendamping desa yang datang, bagaimana ini? Ya ini kan kemauan masyarakat. Bro, sahabat-sahabatku pendamping desa, saya yakin dan percaya kalian orang-orang hebat. Jangan